Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Zainal Amin dari UIN SMA Banten, jurusan Ekonomi Syariah, semester 8 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai training dan development dengan mata kuliah manajemen sumber daya insani dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAGMM. Baik, disimak ya teman-teman. Pengertian training atau pelatihan. Pelatihan merupakan proses di mana seorang karyawan memperoleh kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik dan sesuai pada karyawan yang nantinya dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka di saat itu juga. Analisis kebutuhan pelatihan melibatkan 3 kegiatan analisis, yaitu yang pertama analisis organisasi atau lingkungan atau negara. Pada analisis ini, kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis rencana jangka panjang, menengah, dan pendek dari MIA atau MEA. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, maka perlu dibuat perencanaan mengenai pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan di masa depan, termasuk pula pengembangan perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, analisis jabatan atau tugas. Analisis tugas ini dimulai dengan meneliti uraian suatu proses atau jabatan, kemudian diikuti dengan penelitian persyaratan jabatan untuk melakukan tugas jabatan. Analisis tugas ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang harus diajarkan pada seorang tenaga kerja untuk menghasilkan hasil kerja yang efektif. Dengan demikian, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan perilaku apa yang harus dikembangkan untuk memenuhi persyaratan posisi-posisi atau jabatan kosong yang diperlukan. Dan yang ketiga, analisis individu. Analisis individu ini mengupayakan untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang memerlukan pelatihan dan jenis pelatihan apa yang diperlukan. Untuk itu perlu dilihat pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan apa yang belum dikuasainya, serta sikap dan perilaku kerja bagaimana yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja. Selanjutnya, pengertian development atau disebut juga pengembangan. Pengembangan adalah pembelajaran untuk membantu pertumbuhan karyawan, memperbaiki kinerja karyawan pada pekerjaan mereka, untuk memperbaiki posisi karyawan di masa yang akan mendatang. Pengembangan biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, pengertian training dan development atau disebut juga pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan dua istilah yang saling berhubungan dan dimaksudkan untuk merencanakan suatu desain untuk memudahkan peningkatan keahlian, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dan yang selanjutnya, tujuan training dan development. Tujuan training dan development atau pelatihan dan pengembangan yaitu yang pertama, meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan perencanaan sumber daya manusia atau sumber daya insani. Yang kelima, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. Yang keenam, meningkatkan rangsangan agar karyawan mampu berprestasi secara maksimal. Dan yang ketujuh, meningkatkan kesehatan dan keselamatan. Yang kedelapan, menghindarkan keseragaman. Dan yang terakhir, meningkatkan perkembangan pribadi karyawan.
Selanjutnya, keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan yaitu yang pertama motor skill. Motor skill adalah keterampilan melakukan gerakan motorik untuk memanipulasi lingkungan fisik. Dan yang kedua, cognitive skill, yaitu keterampilan dalam mengelola faktor-faktor atau attitudinal atau sikap-sikap yang perlu dimiliki untuk memahami segala sesuatu yang terkait dengan tuntutan kerja. Dan yang ketiga, interpersonal skill, yaitu keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu seperti bekerja sama. Selanjutnya, manfaat training dan development atau pelatihan dan pengembangan. Manfaat pelatihan dan pengembangan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama manfaat untuk karyawan. Manfaat untuk karyawan yang pertama membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, melalui pelatihan dan pengembangan variabel pengenalan, pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Yang keempat, membantu karyawan mengatasi stres, tekanan, frustasi, dan konflik. Yang kelima, memberi informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan sikap. Yang keenam, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Yang ketujuh, membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara meningkatkan keterampilan interaksi. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih. Manfaat yang kedua adalah manfaat untuk perusahaan. Manfaat untuk perusahaan yaitu yang pertama memperbaiki sumber daya manusia atau sumber daya insani. Yang kedua, membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan. Yang ketiga, membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan hubungan antara atasan dan karyawan. Yang kelima, membantu pengembangan perusahaan. Yang keenam, menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan. Dan yang terakhir, membantu menangani konflik di dalam perusahaan. Manfaat yang ketiga adalah manfaat dalam hubungan sumber daya insani. Manfaat dalam hubungan sumber daya insani yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi antara grup dan individual. Yang kedua, membantu dalam orientasi bagi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan interpersonal. Yang keempat, membuat kebijakan perusahaan aturan dan regulasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas moral. Dan yang terakhir, membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja. Yang selanjutnya adalah metode-metode training dan development. Ada 2 kategori pokok dalam metode pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama metode praktis atau disebut juga on the job, yang terdiri dari rotasi jabatan, latihan instruksi pekerjaan, magang, coaching, dan penugasan sementara. Dan yang kedua adalah teknik-teknik presentasi informasi dan metode simulasi atau disebut juga off the job training, yang meliputi teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi. Pembahasan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan yaitu yang pertama, siapa yang berpartisipasi dalam program. Yang kedua, siapa pelatih atau instrukturnya. Yang ketiga, media apa yang akan digunakan. Yang keempat, apa tingkat pembelajarannya. Yang kelima, prinsip-prinsip diklat apa yang dibutuhkan. Yang keenam, prinsip-prinsip pembelajaran apa yang akan dipakai. Dan yang terakhir, di mana program akan dilaksanakan.
Mungkin itu saja penjelasan mengenai training dan development. Dan terima kasih yang sudah menonton, mendengarkan dan menyimak pembahasan training dan development. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.